Bapak-bapak udah baca sedikit dari buku Boylestad, eee, tentang ini chapter 8 ya, bagaimana melakukan analisis, FET sebagai amplifier ya, biasanya disebut dengan AC analisis. Karena, eee, dengan berfungsi sebagai amplifier, inputnya dari FET ini dibuatnya AC ya, sehingga kita bisa lihat seberapa banyak, tegangan yang dikuatkan melewati rangkaian FET ini ya. Nah, karena FET ini, khusus ya, punya sifat yang khusus yaitu di dalam, gate-nya tidak ada arus ya. Jadi analisisnya lebih sederhana sedikit ya dari BJT ya. Jadi kalau Bapak-bapak bisa analisis BJT ya, untuk cari gain-nya dan apa, impedansi input, impedansi output ya yang standar seperti itu. Analisisnya, maka ini FET nih jauh lebih gampang nih sebenarnya ya. Dan apa perbedaan FET dan BJT, Bapak udah nulis di texting ya, beberapa saya lihat. Jawabannya ya tepat ya, bahwa, di BJT itu analisisnya ada faktor beta, kalau di FET pakai transkonduktansi GM ya. Dan, apa, di sini Boylestad tuh memberikan semacam catatan ya, bahwa, analisis FET itu somewhat simpler ya, lebih sederhana dari BJT karena nggak ada arus inputnya. Nanti kita lihat ya, kenapa rangkaiannya jadi lebih sederhana ya. Nah lalu juga, FET ini akhirnya lebih populer ya, menjadi, apa, komponen untuk rangkaian digital ya, untuk rangkaian logika jadinya karena, power consumption-nya itu rendah, karena nggak ada arus yang masuk di gate ya. Sedangkan kalau untuk amplifier biasanya mungkin yang lebih disukai BJT ya, karena gain-nya lebih tinggi, ya. Nah, lalu ada catatan juga di sini sama seperti BJT ya, biasanya konfigurasi yang disukai adalah common source, kalau di BJT itu common emitter ya, dan itu outputnya tuh inverted ya, nanti kalau kita hitung gain-nya negatif ya. Jadi artinya fasanya tuh, dibalik 180 derajat. Ada yang lain konfigurasinya itu common drain misalnya atau common gate ya, dan dengan common drain atau common gate itu tidak ada inversi. Tetapi yang lebih sering, yang lebih, apa, populer adalah common source ya. Jadi nanti kita lihat analisis yang untuk common source ya, yang common drain dan common gate bisa Bapak-bapak baca sendiri ya analisisnya dan ada, apa, summary dari rumus-rumusnya juga di Boylestad ini. Nah, ini kalimat ini juga ada yang Bapak tulis ya di texting ya. Kalau voltage gain dari FET itu biasanya lebih kecil daripada BJT ya, sehingga BJT mungkin sebagai amplifier lebih populer ya. Tetapi FET itu input impedance-nya ya jauh lebih tinggi daripada BJT ya, karena nggak ada arus yang masuk ya, practically kalau BJT masih ada, sehingga power consumption-nya lebih rendah ya FET ya, jadi disukainya karena itu. Nah, di dalam memulai apa, cerita tentang analisis AC dari JFET ini ya, Boylestad tuh memperkenalkan, perhitungan untuk GM ya. GM ini transkonduktansi ya, satuannya Siemens. Karena kan nggak ada, arus yang masuk ya. Jadi kalau di BJT kan beta itu adalah IC per IB ya, tapi di sini kan yang terjadi adalah I di per tegangan ya, tegangan VGS karena nggak ada arus arus di gate ya. Sehingga, eee, parameter yang muncul adalah transkonduktansi ya. Nah, transkonduktansi ini bisa dihitung secara grafik ya, karena kan, eee, kalau kita lihat dari rumusnya ini adalah artinya berapa perbedaan arus di drain ya, terhadap perbedaan tegangan dari, VGS ya. Jadi VGS itu kalau kita rubah-rubah, itu akan menghasilkan perubahan juga di arus drain ya. Tapi berapa berapa perbandingan perubahannya ya, besar perubahan ID dibanding VGS. Nah itu sebenarnya tidak konstan. Ya jadi GM ini nih nggak konstan nih.
melainkan tergantung dari di mana saya ada di kurva ID VGS-nya. Ya dan kan kita tahu kurva ID VGS itu nggak linear ya, melainkan agak parabolik seperti ini ya, kuadratis. Nah sehingga kalau di titik seperti ini ya, di tengah, misalnya perubahan delta ID per delta VGS-nya ini garis tangennya ini beda ya dengan kalau ada di atas sini ya, di IDSS atau di bawah sini. Kalau di VP ini nol nih langsung ya karena, garis tangannya itu mendatar, tapi di tengah sini beda, lalu di IDSS sini nanti maksimum. Ya jadi GM itu sifatnya, tidak konstan ya. Nah, tapi bisa dihitung ya untuk bapak-bapak yang ambil kuliah kalkulus, ini ada contoh soal sedikit ya saya lewatin ya. Untuk yang ambil kuliah kalkulus tuh tahu ya bahwa menghitung slope ini adalah dengan cara, menghitung turunannya ya dari rumus kita ya. Jadi, secara matematis kalau mau pakai cara gambar sih bisa ya menghitung GM ya, tapi nggak dianjurkan oleh Boylestad karena toh kita bisa hitung secara matematis ya untuk yang belajar kalkulus. Jadi tinggal GM itu ya dihitung turunannya ya dari ID per, eee, DVGS begitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya IDSS itu kan ini ya, jadi ini dimasukin ya rumusnya ID. Dimasukin IDSS 1 minus VGS per VP kuadratis. Tapi IDSS ini tuh konstan ya. VP juga konstan nih, V pinch off ini konstan. Jadi yang, variabel cuman VGS-nya. Ya sehingga, ini diturunkan terhadap VGS. Ya dan yang konstan-konstan itu kan bisa dikeluarkan ya dari turunannya. Jadi IDSS-nya di sini keluar, lalu juga, VP-nya nanti keluar juga ya karena toh ini, konstan juga VP-nya ini ya. Sehingga kita lihat ini kan kuadrat ya, jadi duanya juga keluar ya, keluar ke sini. Lalu, turunan dari kuadrat adalah, 2 kali, term itu sendiri ya, lalu termnya diturunkan gitu ya. Jadi 2 kali IDSS terus term itu sendiri, lalu yang di belakangnya diturunkan lagi. Ya dan begitu yang di belakang diturunkan, sebenarnya VP-nya konstanta ya, sehingga ini ada turunan dari 1 minus 1/VP DVGS per DVGS, jadinya termnya seperti ini ya. Jadi setelah diturunkan cukup sederhana ya, GM itu jadi 2 kali IDSS per absolut VP, 1 minus VGS per VP. Nah, yang di bagian depan ini kan kelihatan ini konstanta ya, 2 IDSS per absolut VP. Nah ini konstantanya ini kalau kita bilang sebagai GM 0 ya, karena toh ini konstan ya. Maka rumus kita tuh jadi lebih sederhana lagi, GM ya sama dengan GM 0 dan GM 0 ini bisa dihitung 2 IDSS per absolut VP ya, dikali 1 minus VGS per VP. Ya jadi ini GM fungsi dari VGS ya, karena kalau kita lihat di kurvanya sendiri ya, ini kan kurva ID terhadap VGS, lalu VGS-nya ada di mana, menentukan GM-nya seberapa ya, dan GM-nya makin, naik ke sini ya, itu tuh makin besar ya slope-nya kelihatannya. Ini dari hasil perhitungannya juga kelihatan ya. GM-nya pada saat VGS-nya 0,6 volt, ini lebih kecil ya, lebih dekat ke nol, ini lebih besar ya, 3,5 milisiemens. Kalau dia, VGS-nya bergeser ke kiri ya, ini 1 volt ya, jadi lebih ke kiri ya, mendekati pinch off. Nanti ininya, lebih kecil ya, GM-nya. Gitu. Jadi makin ke kiri di sini GM-nya makin kecil karena makin landai, makin ke kanan makin mendekati nol, VGS-nya, GM-nya makin besar, ya. Nah jadi, kelihatan GM itu fungsi VGS, karena VGS-nya berubah, GM-nya berubah, dan, ada konstanta di depannya ini GM 0 ini yang menentukan, juga seberapa cepat ya perubahan, GM-nya gitu ya. Nah lalu bagaimana ya kita memakai GM ini di dalam, perhitungan, gain ya. Nah ini di sini ada catatan kecil dulu ya kalau lihat datasheet FET, GM itu sering, disebut juga GFS atau YFS ya. Jadi ada notasi-notasi lain, kalau baca datasheet lihat GFS atau YFS itu maksudnya GM gitu ya. Nah,
Ya, sebelum kita lihat itu ya, rangkaian fixed bias, di sini, Boylestad memetakan GM terhadap VGS ya. Kan kita lihat tadi GM fungsi VGS ya. Dan GM fungsi VGS itu linear. Ya, kelihatan GM maksimum itu GM 0 terjadinya pada saat VGS itu 0 ya, maksimum. Lalu pada saat VGS itu V pinch off di sini 0 ya, karena tiba-tiba slope-nya kan jadi, horizontal ya di titik ini ya. Jadi, dilihat rumusnya juga, fungsinya linear ya dan, kelakuannya seperti itu, ya. Supaya kita dapat bayangan secara visual GM itu kelakuannya seperti apa. Nah, tadi, GM-nya dirumuskan terhadap VGS ya, tapi kalau kita mau rumuskan terhadap ID juga bisa, ya, karena kan, ID-nya sendiri bergerak kalau VGS-nya berubah. Ya jadi rumusnya tinggal diatur ulang begitu ya, 1 - VGS per VP ini bisa ditulis akar ID per IDSS, sehingga rumus GM ini bisa juga sama dengan GM 0 akar ID per IDSS. Tapi kalau terhadap VGS ini kan kelihatan linear ya, cuman minus VGS, kalau di sini jadi nggak linear ya, jadi kurang kurang gitu enak nih kalau terhadap ID ya, tapi bisa juga ya dirumuskan ya dan kelihatan kelakuannya seperti ini ya. Jadi kalau ID-nya ini, naik ya, GM-nya naik juga, tapi naiknya nggak linear tuh, melainkan ada tendensi, akar ya, jadi kuadratis ya, seperti itu fungsinya ya. Nah, perhitungan input impedance ya, karena di JFET itu input impedance-nya nggak ada arus masuk, maka tak terhingga ya input impedance-nya, langsung sederhana. Lalu output impedance-nya ya, Z0 ini didapatkan dari datasheet juga ya, karena, merupakan sifat dari ini ya, sifat dari materialnya JFET-nya itu ya, dan bisa dibaca di datasheet sebagai RD ya, atau seper GOS atau seper YOS ya. Jadi tinggal lihat di datasheet kalau ada, YOS atau GOS, maka RD itu impedance output-nya adalah sepernya, gitu ya. Nah, ya jadi kita udah, oh ini ada ilustrasi lagi ya, RD itu kalau mau dibayangkan seperti apa ya, maka itu adalah slope di titik tertentu dari kurva ID VDS kita. Ini ya, RD itu adalah delta VDS per delta ID ya. Nah kita sekarang siap untuk melihat, rangkaian JFET-nya ya, kalau JFET-nya ditaruh di rangkaian misalnya fixed bias ya, eee, lalu cara menghitung gain-nya seperti apa. Nah ini, seperti juga di dalam perhitungan BJT ya, kita tuh menyederhanakan untuk analisis AC ya, eee, komponen FET-nya menjadi rangkaian ekivalennya ya, jadi rangkaian ekivalennya ini cukup sederhana ya, ini ada gate dan karena nggak ada arus yang masuk ke gate dan source, di sini open gitu aja nih. Ya dan ini menyederhanakan banyak hal ya karena, kalau di BJT ini ada koneksinya ya dan ada arus yang masuk IB, di sini nggak ada. Kalau open tuh jauh jauh lebih enak ya nanti ngitung hitungannya banyak yang lebih sederhana. Lalu di sini ada arus, arusnya itu fungsi dari VGS ya karena kan, naturnya bekerjanya FET itu seperti itu ya, dan arus ini adalah GM dikali VGS, ya arus ID ini. Ya lalu di bagian output ini merupakan fungsi dari materialnya JFET gitu ya, ada RD ini ya, untuk, impedansi outputnya. Ya jadi rangkaiannya lebih simpel sedikit karena nggak ada koneksi di bagian, gate-nya ini ya. Lalu kalau kita lihat, rangkaian fixed bias-nya ya. Nah kan, fixed bias seperti ini ya, di minggu lalu Bapak-bapak udah pernah lihat ya, ini VGG-nya negatif ya, karena ini kan JFET ya, berfungsinya di VGS negatif. Lalu dipasang RD ke VDD ya, lalu di sini ada RG-nya juga di gate ya, jadi cukup simpel. Nah lalu kita buat rangkaian ekivalennya ya, karena, ini analisis AC bagian DC-nya ini langsung kita collapsing ya, begitu sehingga, VDD ini langsung connect juga ke ground ya. Ingat analisis BJT juga seperti itu ya, sehingga kita dapatkan rangkaian efek ekivalennya seperti ini. Ya jadi ini, FET-nya digambarkan di dalam kotak ini ya.
Lalu, RD-nya ini connect-nya harusnya kalau analisis DC itu ke VDD, tapi karena ini analisis AC dia connect-nya ke ground langsung ya, di, short juga ke ground. Lalu, di bagian gate ada RG ini ya, baterainya ini karena DC gitu ya, ini di-short juga di dalam analisis ini, lalu ini koneksi ke ground juga. Jadi kita punya rangkaian ekuivalen seperti ini, ya. Dan dari rangkaian ekuivalen seperti ini kita bisa hitung gain, impedansi input ya ZI, impedansi output Z0 gitu ya. Jadi, AC analisis standar untuk FET seperti itu. Nah, lalu, karena ini di bagian input ini, di bagian gate ini nggak ada koneksi ya, sehingga ZI ini, impedansi input langsung ditentukan oleh RG-nya aja nih. Ya karena cuman ketemu RG doang kok di bagian inputnya ya, jadi ZI sama dengan RG, langsung simple, beres gitu ya. Nah, Z output ini ada paralel antara RD kecil ini, R dalamnya FET ya dan RD besar ya, ini rangkaian fixed bias-nya yang connect ke drain gitu ya. Nah, impedansi output ya normalnya paralel ya, paralel RD kecil dengan RD besar. Tapi karena, ini, apa, nilai RD kecilnya itu biasanya jauh lebih besar ya, daripada ini ya, RD kecilnya is sufficiently large ya dibanding RD besar ya. Maka kalau di paralel hanya tergantung kepada R yang lebih kecil. Ya jadi Z output-nya ini tergantungnya kepada RD ya. Jadi banyak, sama seperti BJT juga ya, keindahan dari analisis AC adalah, eee, parameter-parameter yang harusnya material dari, silikonnya ya, seperti di dalam hal ini kan ada R dalam, RD ya. Kalau di BJT RO ya, R dalam juga ya. Nah itu di dalam perhitungan gain atau impedansi pas udah di rangkaian seringkali nggak memainkan peranan besar lagi gitu ya. Jadi itu tergantung dari berapa resistor yang kita pasang aja di drain ini ya, sedangkan, apa, impedansi inputnya ini, impedansi output dari FET-nya RD kecil ini nggak terlalu memainkan peranan lagi ya. Kalau syaratnya terpenuhi ya bahwa, RD kecil ini jauh lebih besar daripada RD besar. Ya jadi milih RD besarnya kalau cukup kecil gitu ya, maka impedansi output-nya cukup mudah dihitung gitu ya. Nah bagaimana dengan gain-nya? Ya jadi, gain-nya ini, solving-nya juga cukup mudah ya, kita lihat ini ada rumusnya ya. Gain itu kan V output dibagi V input. Sedangkan V output adalah ini arusnya minus GM VGS, dikali dengan RD paralel RD besar. Ya, sedangkan VGS-nya sendiri adalah V input nih. Ya karena kan nggak ada arus ya, lalu sehingga bisa dengan sederhana ya, V output dibagi V input itu sama dengan minus GM RD paralel RD besar. Nah kembali kalau RD ini jauh lebih besar daripada 10 kali RD besar ya, gain-nya ini bisa disederhanakan jadi minus GM RD. Ya jadi kembali ini, enak ya, karena, kalau kita mau hitung gain-nya FET hanya tergantung dari resistor yang kita pasang di luar, di rangkaian fixed bias-nya sama GM-nya. GM ini, tergantung dari VGS-nya ya, kita taruh taruh di mana itu, Q point, titik operasi dari FET-nya kita, ya. Nah jadi itu hitungan sederhana dari rangkaian fixed bias ya untuk hitung gain, impedansi input dan impedansi output. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Belum Komentar? ada sih, Pak. Belum ada ya? Masih kelihatannya masih lancar ya? Nah kita coba lihat rangkaian-rangkaian yang lain ya, karena kan rangkaian biasing-nya bisa ada beberapa ya. Oh ini ada contoh soal ya, tapi contoh soalnya simpel ya, basically soal ujian juga mungkin, eee, nggak terlalu rumit ya. Ini mata kuliah yang nggak gitu susah kok, cuma membiasakan diri pada logika dan cara kerja berbagai komponen elektronika aja sih. Nah ini rangkaian fixed bias ya, ada angka-angkanya dimasukin ya, eee, lalu di sini typically ada IDSS ya, ini 10 miliampere, ada pinch off-nya minus 8 volt ya. Lalu diminta hitung GM, eee, karena GM kan sama dengan GM0
dikali, apa, posisi VGS-nya ya. Dan ini VGSQ-nya ada ya -2 volt, coba kita lihat di soalnya. VGSQ-nya dikasih tahu ya, jadi titik operasinya dikasih tahu. Kalau di soal nggak dikasih tahu ya, berarti, cari dulu Q point-nya ya untuk bisa menghitung GM-nya. Ya, karena GM-nya itu tergantung dari, VGSQ-nya. Nah ini, begitu dihitung, GM-nya dapat 1,88, milisiemens. Lalu kita lihat ya, typically gain-nya itu seberapa ya, ini AV-nya ya, gain-nya minus GM, RD paralel ya, dan ya RD paralelnya ini dihitung ya, ini jadi -3,48. Ya jadi gain-nya cukup kecil ya, ini di bawah 10 bahkan ya, dibanding dengan BJT yang gain-nya itu bisa ratusan begitu ya. Jadi memang gain-nya BJT itu lebih besar ya daripada FET. Cuman FET ya itu tadi ya, Boylestad bilang keuntungannya adalah arus di gain itu nggak ada ya, jadi power consumption-nya rendah. Lalu kalau berfungsi sebagai switch ya untuk logika high dan low, dia jadi sangat efisien. Gitu ya. BJT bisa juga dipakai untuk switch ya, karena kan dia bisa ya ditaruh Q point-nya di titik saturasi itu on atau di titik, switch off ya, nanti dia off gitu ya. Jadi dia bisa berfungsi sebagai switch juga. Cuma karena dia menyerap IB gitu ya, dia power consumption-nya kalau dipakai untuk switch lebih tinggi daripada FET. Jadi kalau perlu rangkaian logika atau switching on off begitu aja ya, FET yang lebih disukai sih. Kalau butuh amplifier, BJT yang lebih disukai, ya. Nah, ini rangkaian self bias ya perhitungannya, dan ini, logikanya adalah ada RS sekarang, tapi RS-nya, ini di-bypass pakai kapasitor ya. Karena RS-nya ini berguna untuk mendapatkan VGS-nya nih, supaya ada titik operasi tertentu, karena di VGG-nya ini nggak ada tegangan 1 nih kalau untuk self bias ya. Nah, di sini ada catatan-catatan kecil ya dari Boylestad ya, bahwa CS ini, kapasitor ini ya, kalau untuk analisis DC ini di-open ya, jadi dianggap nggak ada, karena RS-nya ini nanti menentukan Q point-nya, VGSQ-nya ada di mana ya. Tapi kalau untuk analisis AC, kapasitornya ini dianggap short ya, sehingga RS-nya ini di-bypass. Ya jadi biasanya makanya di sini di kaki source atau di kaki emitter kalau di rangkaian transistor itu suka dipasang kapasitor ya, supaya kalau DC itu open tapi kalau AC dia di-bypass. Ya jadi sehingga analisisnya jauh lebih sederhana ya. Eee, nah ini kita lihat ya, rangkaian yang di-bypass dulu ya, karena lebih sederhana ya, ininya tinggal short, terus kelihatan, ini langsung jadi seperti fixed bias ya, karena RD-nya juga connect ke ground, RG-nya connect ke ground juga ya. Nah, jadi di sini Boylestad tuh tulis ya, "Since the resulting configuration is the same as appearing in figure 8.12," ini, artinya konfigurasinya sama seperti fixed bias ya, maka rumus-rumus untuk impedansi input, impedansi output, dan gain-nya itu juga sama. Jadi basically self bias itu, eee, collapse ya, jadi menjelma menjadi fixed bias, kalau ininya apa, RS-nya di-bypass ya. Tapi kalau resistor yang di source itu nggak di-bypass ya, hitungannya jadi lebih ribet ya, karena sekarang loop yang sebelah sini connect ya sama loop yang sebelah sini, di sininya soalnya nggak di-bypass. Penurunan rumusnya lebih lebih ribet ya. Nah jadi ini kalau untuk rangkaian yang di-bypass, basically sama ya, Z inputnya RG, Z outputnya RD, atau kalau RD-nya jauh lebih besar dari 10 RD jadi RD besar doang ya. Lalu gain-nya adalah minus GM RD paralel atau minus GM RD besar saja kalau RD kecilnya jauh lebih besar dari 10 RD besar. Dan ini adalah fixed bias sih rumus-rumusnya ya, sama aja ya. Nah tapi kalau yang di unbypass ya, RS-nya ini nggak dikasih kapasitor ya, tahu-tahu nongol di rangkaian ekivalen kita, ini rumusnya jadi lebih runyam ya. Ini, Boylestad menurunkan ya, eee, cuman kita lihat cepet aja ya, Bapak-bapak nggak perlu tahu detailnya, karena di rumus-rumus ini kalau diturunkan sekali ya udah seperti itu terus ya, nggak perlu diturunkan berkali-kali. Di ujian juga nggak ada ya, apa, penurunan rumus ya,
karena kalau membutuhkan ya tinggal lihat boiler start lagi ya. Z inputnya sama masih RG, Z outputnya mulai jadi lebih runyam ya. Z inputnya kan ini cuman ketemunya RG aja ya karena, di gate ini nggak ada koneksi. Tapi Z outputnya ini jadi lebih runyam karena ada RD tapi ada RS juga, terus ada RD juga ya, sebenarnya di rangkaian FET-nya. Jadi lebih ribet, ini harus diturunin. Eee, nah tapi, rupanya bisa cukup disederhanakan ya. Ini ada di dalam hitungannya sih ada RS-nya ya. RD-nya ini belum dimasukin nih, jadi masih lebih sederhana ya. RD kecilnya ini belum dimasukin nih. Begitu dimasukin jadi lebih runyam lagi ya. Tapi kalau nggak RD kecilnya dianggapnya sangat besar ya, sehingga cenderung open ya, nggak dipakai di dalam perhitungan, ini masih cukup enak ya, sehingga Z output-nya bisa diturunin kalau setelah disederhanakan jadi RD ya. Tapi kalau dihitung RD kecilnya ini ya, ini jadi, eee, lebih runyam, lalu Z Z output-nya ini ya, eee, impedansi output totalnya ini jadi nggak bisa disederhanakan ya. Kalau nggak disederhanakan jadi seperti ini ya, ada term RS-nya, ada term RD kecilnya di sini ya, kalau kita mau hitung sangat detail dan akurat ya. Tapi kalau mau disederhanakan masih bisa ya, kalau RD lebih besar dari 10 RD ya, nanti ada term ini ya, karena RD ini sangat besar ya, ini jauh lebih besar daripada RD bagi RD kecil ya, karena RD kecilnya ini sangat besar, ini, cenderung jadi nol gitu ya. Nah, sehingga bisa disederhanakan lagi ya, eee, menjadi ujung-ujungnya Z output-nya dekat kepada RD juga, ya. Jadi ini, Boylestad berusaha keras ya supaya rumusnya jadi sederhana, walaupun ada RS itu bikin runyam ya, tapi, kalau pakai aproksimasi ya dan banyak sekali perhitungan aproksimasi itu, eee, dianggap cukup ya untuk hitungan sementara. Jadi ini, Z0-nya jadi RD juga ya. Nah, bagaimana dengan gain-nya ya? Gain-nya juga agak rumit sedikit karena ada RS itu tadi yang nggak di-bypass ya, sehingga di dalam gain-nya juga ada faktor-faktor RS, RD kecil ya. Tapi kalau dihitung ya dan, disederhanakan dengan asumsi lagi ya bahwa RD-nya jauh lebih besar daripada 10 kali RD tambah RS ya, karena ada RS-nya di sini, maka gain-nya bisa cukup sederhana lah, tapi masih ada RS-nya nih di sini ya. Gain-nya bukan lagi minus GM/RD ya, tapi minus GM/RD per 1 plus GM kali RS. Ya, jadi lebih runyam sedikit, tapi nggak sangat runyam lah karena bisa juga ada aproksimasinya, ya. Nah itu, rumus yang untuk self bias ya. Ini aja ada juga contoh perhitungannya ya. Nah ini kita lihat gain-nya ini minus 1,9 ya, jadi cukup kecil ya, hampir mendekati 1 aja begitu ya. Dibanding BJT, agak agak jauh ya memang ya, karena BJT ordernya ratusan ya, FET ordernya di bawah 10 itu gain-nya, ya. Nah, bagaimana dengan voltage divider? Nah, voltage divider karena biasanya ada CS-nya juga ya, di sini dipasang kapasitornya. Jadi ini cukup sederhana justru voltage divider yang lengkap semacam ini ya. Eee, Komplikasinya cuman muncul di impedansi inputnya karena ada R1, R2 ya. Tapi juga masih cukup simpel ya, impedansi inputnya jadi R1 paralel R2 seperti biasa ya. Jadi ini kalau dihitung Z inputnya ini R1 paralel R2, Z outputnya seperti biasa RD paralel RD besar ya. Karena kan rangkaian ekuivalennya seperti ini ya, RD paralel RD besar. Bagian RS-nya ini di-bypass pakai kapasitor ya, jadi nggak usah dihitung karena dianggap short ke ground. Lalu Z output-nya kalau RD jauh lebih besar dari RD besar, ini jadi mendekati RD besar ya, seperti biasa penyederhanaan seperti fixed bias ya. Lalu, gain-nya bisa dihitung minus GM, RD paralel RD besar ya. Ini jadi praktis seperti fixed bias juga ya, jadi voltage divider malah
jauh lebih enak ya. Ini, gain-nya mendekati minus GMRD ya. Yang nggak enak cuman hitungan untuk self bias yang RS-nya itu nggak di-bypass pakai kapasitor. Ya jadi secara umum hitungan-hitungan gain untuk FET itu jauh lebih sederhana ya daripada BJT ya, karena nggak ada arus yang masuk di gate, ya. Ini common gate configuration sama common source saya lewatkan ya, untuk Bapak-Bapak bisa lihat sendiri ya, penurunannya. Rumusnya, bisa dilihat juga ya, terus dipersiapkan untuk ujian ya, kalau keluar ya. Tapi, ujian sih biasanya mengincar rangkaian common source ya, karena itu yang paling umum kalau untuk mau sebagai apa, amplifier. Tapi karena FET itu, eee, seringnya tidak difungsikan sebagai amplifier ya, fungsinya sebagai switch, sering juga gain yang positif ya, bukan yang negatif itu yang disukai ya. Sehingga kalau butuh gain yang positif ya, rangkaian yang common gate sama common source itu yang dipakai ya, sorry common gate sama common drain ya. Karena kalau common source itu negatif, gain-nya ya. Nah ini saya lewatin, ini common drain juga bisa Bapak-bapak lihat ya, ada rangkaian ekuivalennya terus penurunan rumusnya ya. Nah yang ingin saya tunjukkan adalah tipe MOSFET ya, itu tadi semua JFET ya. Nah, di MOSFET juga cenderung nggak ada komplikasi ya, karena depletion type MOSFET itu juga seperti JFET ya kan rumusnya ya, sama pakai Shockley equation juga. Sehingga kalau pakai Shockley equation nanti GM-nya diturunkannya juga sama seperti JFET ya. Jadi basically analisisnya sama dengan JFET ya di sini. Ini langsung Boylestad ngasih contoh voltage divider ya. Eee Dan rangkaian ekuivalennya juga jadi sama ya, sederhana ya. GM-nya juga, dihitung dengan rumus yang sama ya, GM0 1 minus VGSQ per VP. Lalu perhitungan gain-nya juga mirip ya, ini kelihatan gain-nya adalah minus GMRD ya untuk rangkaian voltage divider. Nah jadi, MOSFET yang depletion type basically kayak JFET ya, hitungan AC analisisnya. Ya enhancement type ini yang agak beda ya. Karena rumusnya tidak pakai Shockley equation. Tapi rumusnya kan yang semacam ini ya, ID sama dengan K VGS minus VGS threshold kuadrat gitu ya. Ini juga cukup simpel ya, eee, tapi perbedaannya adalah perhitungan GM-nya jadi beda, ya. Jadi ini kalau diturunkan, GM-nya adalah karena ini bukan pakai rumus Shockley jadi 2K ya, ini penurunannya saya biarkan Bapak-bapak baca sendiri ya. Basically diturunkan, eee derivatifnya ya, jadi dihitung turunannya seperti tadi ya untuk ngitung GM-nya. Karena GM adalah fungsi VGS ya, dia nggak apa, nggak konstan ya sehingga, setelah diturunkan fungsi VGS-nya seperti ini ya, 2K VGSQ minus VGS, threshold begitu ya. Ini cukup simpel ya, even mungkin lebih simpel daripada yang JFET. Sehingga, habis itu tinggal dimasukin ke rumus ya untuk ngitung ini Z input. Eee, ini masih cukup simpel ya, RF dibagi 1 plus GMRD. Z output-nya ada RF, ada RD, ada RD besar ya. Karena di sini coba kalau kita lihat ya. Ini untuk rangkaian yang seperti ini ya masalahnya ya. Eee, ada RF-nya di sini nih dari gate yang dikoneksi ke drain gitu ya. Jadi, ada penurunan rumusnya. Di sini biasanya kalau nggak ada koneksi apa-apa ya, ini tiba-tiba ada RF-nya ini yang muncul ya. Ini rangkaian yang khusus untuk enhancement MOSFET ya biasanya ya, sehingga rangkaian ekuivalennya seperti ini. Jadi di dalam hitungan, apa, Z input-nya bisa ada RF ya, Z output-nya juga dan gain-nya juga muncul ya komplikasi RF ini gitu ya. Tapi, rumus akhirnya juga nggak terlampau rumit ya, ini Z input-nya RF dibagi 1 plus GMRD, Z output-nya RF paralel RD kecil paralel RD besar ya.
Kalau disederhanakan dengan asumsi ini kembali, Z output-nya jadi RD, gain-nya ini kalau diturunkan memang ada bagian ada RF-nya ini ya ikut masuk di dalam perhitungannya ya, tapi, hasil akhirnya masih cukup simpel ya, gain-nya ini adalah minus GM. Biasanya kalau JFET kan minus GM RD, ini ada minus GM, ada RF, ada paralel RD, ada paralel RD juga, tapi kalau disederhanakan ya dengan asumsi RD-nya besar seperti biasa ya, gain-nya menjadi minus GM RD lagi nih, ya. Jadi sih masih cukup simpel ya untuk enhancement MOSFET dan ngitung GM-nya juga dengan rumus yang lebih simpel ya terhadap VGS. Nah jadi, secara umum bisa dibilang perhitungan FET baik JFET, MOSFET, itu cukup simpel dibanding BJT ya. Eee, ini voltage divider saya lewatkan ya, basically mirip ya ini, eee, perhitungannya gain-nya juga jadi minus GMRD di terakhirnya ya. Saya ingin tunjukkan efek loading ya. Di BJT juga Bapak-bapak udah lihat ya, belajar. Ini, kalau untuk persiapan ujian ada summary ini sih ya, summary semua rumus-rumus untuk FET ya, ZI, Z output-nya dan gain-nya ya. Ini di-summary jadi satu tabel ya, untuk berbagai jenis rangkaian. Yang tipikal tentu kalau JFET fixed bias, self bias, sama, voltage divider ya. Eee, dan rata-rata yang lain mirip ya, MOSFET kan jadi mirip sama JFET ya. Yang beda cuman ya enhancement type dan rangkaiannya ini apa, drain feedback bias ini, yang biasa kalau untuk yang enhancement type. Lalu ada voltage divider juga yang selalu sering muncul ya, rumus-rumusnya juga cukup sederhana ya. Nah saya ingin tunjukkan efek dari loading ya. Jadi di sini kembali ya, Boylestad tuh mengingatkan kalau saya kasih loading ya di output dari rangkaian FET-nya itu, gain saya turun lagi ya karena, impedansi apa, load-nya itu mempengaruhi gain saya. Ya jadi gain yang no load itu selalu lebih besar daripada gain yang udah kena load ya, karena ini ada faktor RL dibagi RL tambah R output-nya lagi yang harus saya hitung ya. Nah, kalau saya tambah sumber, tegangan di input itu juga ada impedansinya ya, ada, R sig ini ya, maka, gain-nya turun lagi juga. Ya ini, waktu di BJT Bapak-bapak juga udah lihat fenomena ini ya. Sehingga perhitungan gain itu sih kalau yang belum dikasih load ya, itu cuman ancer-ancer ya bahwa, oh nanti gain-nya kurang lebih sekian. Begitu saya pasang load ya, dan saya pasang, apa, sumber tegangan yang punya impedansi input ya, itu gain itu semua turun lagi, ya. Jadi ini harus apa, dihayati ya yang seperti itu. Jangan heran kalau kita udah mendesain rangkaian penguat kita, terus begitu dikasih load tahu-tahu turun begitu ya, dan akan selalu kita expect akan selalu ada penurunan, gitu ya. Sehingga kita harus mendesain juga ada spare tertentu sih, sehingga kalau di loading dia turun, nah itu masih dapat ya, gain-nya itu masih bisa lah begitu ya. Nah, iya, apalagi ya yang saya ingin tunjukkan. Oh, ini ada pembahasan tentang cascade configuration ya. Ini di BJT Bapak-bapak juga udah lihat ya, yang setelah UTS diterangkan oleh Bu Junita ya. Jadi saya tuh bisa mengkaskat rangkaian penguat saya ya. Jadi di depan ini misalnya udah ada ini rangkaian self bias ya dengan JFET. Terus di belakangnya ada rangkaian kedua ya. Terus saya kaskat ya. Saya buat rangkaiannya berantai seperti ini ya. Nah hitungan gainnya menjadi gain yang rangkaian pertama dikali gain rangkaian kedua. Ya. Nah, tapi kita juga harus aware ya, rangkaian yang di belakang ini ya, menghasilkan loading untuk rangkaian pertama ini. Ya jadi, gain rangkaian pertama ini tuh tahu-tahu turun ya, begitu ditempel sama rangkaian kedua yang di belakang, tergantung dari seberapa Z input yang dilihat ini, karena Z input inilah yang menjadi loading untuk si rangkaian yang di depan. Ya jadi perhitungan AV1-nya ini kalau mau, apa, realistis harus memperhitungkan rangkaian belakang ini sebagai loading rangkaian yang di depannya, ya.
Nah, tapi perkalian gain-nya ini tinggal dikali aja ya, gain depan kali gain belakang, kalau gain masing-masing sudah dihitung. Nah, ini bisa ada keuntungannya misalnya rangkaian seperti dalam contoh soal ini ya. Nah, contoh soal yang ini ya, di bagian depannya ini rangkaian FET, di belakangnya ini BJT nih. Ya, dan masing-masing bisa kita hitung DC analitis ya, kita hitung Q point-nya, BJT-nya juga gitu. Lalu kita hitung gain-nya AC analisis ya, terus kita bisa hitung gain totalnya. Ya, dengan mengalihkan gain yang di depan ini, gain FET ya, dikalikan dengan gain yang di belakang ya, AV2-nya ini gain BJT nih, udah dihitung di chapter sebelumnya yang soal BJT ya, karena ini diambil soalnya dari hitungan yang udah lalu ya. Sehingga kita lihat ya, ini gain yang di depan ini FET kan kecil ya, ini minus 1, ya. Lalu di belakang ini minus 300-an. Ya, sehingga begitu dikali ini positif 500-an nih, hampir 600 nih gain totalnya. Ya, jadi kalau saya cascade semacam ini ya, saya menghasilkan gain yang positif ya, karena dua-duanya ini kan negatif ya. Lalu saya menghasilkan juga satu rangkaian total yang gain-nya cukup besar ya, karena di belakang ini yang tugasnya menghasilkan gain ini sebenarnya BJT-nya nih ya, yang saya kalikan lagi jadi lumayan besar nih ya. Nah, jadi bisa ada keuntungan-keuntungan semacam itu ya kalau kita menggunakan rangkaian cascade. Nah, ini saya juga pengen menunjukkan sedikit ya. Jadi rangkaian FET itu bisa untuk apa sih gitu ya. Ini Boylestad di bagian agak akhir dari chapternya menunjukkan hal itu ya. Misalnya ini untuk audio mixing ya. Jadi di sini ada FET ya yang untuk penguat ya. Terus di sebelah sini ya di bagian inputnya ini ada potensiometer ya. Yang ada 3 input ya. Ini ada tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3. Lalu ini ada resistornya, ini bisa kita atur-atur ya, ada volume kontrolnya ya. Sehingga kita bisa bilang ya, sinyal audio mana nih yang akan masuk ke mixer kita dengan mengatur, resistor inputnya ini. Ya, jadi ini mixer sederhana nih kalau saya punya 3 jalur audio ya, musik, terus saya mau mixing jadi satu keluaran masuk ke penguat untuk speaker tertentu begitu ya. Saya bisa membentuk rangkaian yang seperti ini ya. Jadi untuk mixer sederhana. Lalu juga bisa untuk Boylestad bilangnya silent switch ya. Jadi ini silent switch ini problemnya adalah kalau saya pasang switch beneran di sini, cetek-cetek begitu ya, untuk masuk ke penguat ya, ini biasanya ribut nih, switch yang beneran ini ya, karena sinyalnya dari nggak ada sinyal jadi ada sinyal gitu ya, nggak mulus ya, sehingga menghasilkan noise tersendiri ya buat rangkaian penguat saya. Kalau switch ini saya ganti sama FET begitu ya, ini JFET, lalu ini inputnya saya masukin ke drain, arusnya masuk ke source begitu ya, penguatnya ada di belakang. Lalu saya bisa kontrol ya, FET saya ini yang mana yang saya izinkan lewat ya, ke penguat saya gitu ya. Jadi FET-nya berfungsinya sebagai switch dan dikontrol dengan tegangan gain begitu ya. Nah, FET yang jadi switch ini itu nggak menimbulkan noise ya, karena dia sebenarnya semiconductor yang rangkaiannya itu mikroelektronik ya, bukan noise bukan switch fisik cetek-cetek begitu ya yang menghasilkan noise karena ada lompatan sinyal yang mengganggu begitu ya. Kalau ini pakai FET istilahnya Boylestad itu switch yang silent ya, yang nggak menimbulkan noise gitu. Ya, jadi ini berbagai aplikasi yang dicontohkan oleh Boylestad, mudah-mudahan memberikan gambaran ya kalau kita punya rangkaian FET itu bisa untuk apa aja gitu. Nah, sekian ya materi kita untuk hari ini. Juga ini waktu kita udah habis. Ada pertanyaan nggak dari Bapak-bapak? Silakan kalau ada komentar. Belum ada sih, Pak. Oke, kalau Tapi nggak ada mungkin pertanyaan dan kalau ya gimana? kalau kena soal latihan baru ada pertanyaan. Oh, soal latihannya bisa dilihat di Boylestad kan Bapak-bapak juga udah lihat ini ya, textingnya juga ya. Iya. Heeh.
Nah nanti, kalau untuk ujian ya soal-soal tipikal yang ada di Boylestad itu sih yang akan keluar ya dan, untuk ujian persiapannya adalah pasti ada soal FET ya karena ini material utama kita setelah UTS ya dan pasti ada soal untuk menghitung ini ya apa, eee, titik kerja ya, Q point, VGSQ, IDQ itu ada di mana ya, itu dari chapter yang lalu. Lalu atau ada perhitungan gain ya, yang di chapter yang ini. Nanti di chapter minggu depan, Bapak-bapak akan belajar bahwa transistor itu ya, gain-nya itu ternyata nggak konstan ya. Jadi, rumus-rumus yang kita hitung kayaknya sederhana itu ya, rupanya sangat tergantung dari frekuensi kerjanya. Ya jadi kalau sinyal kita itu frekuensinya medium ya, biasanya gain itu cenderung cenderung konstan ya. Tapi kalau tiba-tiba, sinyal kita frekuensi tinggi, begitu ya, misalnya di frekuensi radio atau apa ya, atau frekuensi ya lebih rendah ya dari frekuensi yang normal gitu ya, tahu-tahu, gain kita tuh turun. Nah, analisis frekuensi itu bagaimana gain itu turun ya, nanti Bapak-bapak belajar, di chapter yang minggu depan ya, nanti ada texting-nya, bisa Bapak-bapak persiapkan ya. Lalu nanti, 2 chapter yang terakhir semester ini, belajar tentang operational amplifier. Jadi kalau komponen-komponen BJT, JFET itu dikemas dalam satu chip ya, yang disebut dengan op-amp, operational amplifier ya. Op-amp itu bisa kita analisis sebagai semacam black box tersendiri lagi ya. Jadi level analisisnya udah bukan melihat transistor lagi, melainkan melihat, level chip op-amp-nya ya, dan, bisa lebih sederhana lagi gitu. Tapi kita harus tahu cara analisisnya. Ya jadi, itu materi kita sampai buat ujian akhir sih, ya. Jadi kalau Bapak-bapak, mau belajar untuk setiap chapter ada satu soal, paling sedikit ya, dan, kurang lebih 5 atau 6 soal, dan saya sediakan soal bonus ya, supaya nanti Bapak-bapak bisa mengumpulkan nilai lebih banyak di ujian akhirnya, ya.